Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat sebagai tugas proyek akhir atau UAS, yaitu aplikasi Taxnet, sebuah aplikasi berbasis web untuk manajemen tugas dan proyek. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP, MySQL, serta Bootstrap untuk tampilan antarmuka. Selanjutnya, pada halaman login dari aplikasi Taxnet yang dibuat menggunakan PHP dan MySQL, konsep utamanya adalah sistem menggunakan session untuk menyimpan status login pengguna, dan pengguna memasukkan email dan password melalui form. Terus, sistem akan mencocokkan data yang diinput dengan data yang ada di database. Jika email dan password cocok, maka sistem membuat session user ID, username, dan email, lalu mengarahkan pengguna ke dashboard. Jika tidak cocok, maka akan muncul pesan error atau password salah atau email tidak ditemukan. Halaman ini juga menyediakan opsi untuk daftar akun dan masuk sebagai tamu. Untuk di daftar akun, ada username, email, dan password. Berhubung saya sudah mempunyai akun, maka kembali ke menu login. Selanjutnya pada code bagian ini, itu adalah logika atau konsep program sebagai login tamu atau user. Ini menunjukkan jika dia login sebagai tamu, itu dia akan menampilkan username tamu pada bagian dashboard. Ini terdapat sidebar dashboard, task, kategori, project, kalender, dan aktivitas. Kenapa ini tidak bisa menampilkan tasknya? Karena dia login itu sebagai tamu, bukan sebagai user atau pengguna. Selanjutnya ini bagian code yang menampilkan pada dashboard. Pada code ini digunakan untuk pengambilan data, query data. Bagian ini mengambil semua data yang dibutuhkan untuk ditampilkan di dashboard dari database yang kita gunakan. Dia menggunakan fungsi MySQLi. Selanjutnya di sini terdapat tag HTML, di sini terdapat Bootstrap. Terus ini ada style untuk mengatur CSS pada bagian tampilan dashboard. Terus di sini juga ada kelas untuk menampilkan CDBers. Ini terdapat navigasi utama yaitu dashboard. Terus ada task. Terus ada kategori. Selanjutnya itu ada project, kalender, serta aktivitas. Terus ini juga ada kelas yang untuk menampilkan header, di mana itu terdapat nama dashboard, serta ini ada username siapa saja yang login sebagai user tersebut. Sini juga ada tombol untuk logout. Selanjutnya ini juga ada konten untuk menampilkan tabs prioritas tinggi sesuai dengan data query yang telah diinputkan. Selanjutnya ini code untuk menampilkan konten pada Today Task. Ini digunakan untuk menampilkan daftar 5 tugas yang deadline-nya mendekat sampai 5 hari ke depan dari hasil Today Task. Setiap tugas memiliki tautan ke halaman edit.php untuk mempermudah action langsung. Selanjutnya ini ada code untuk menampilkan Today Reminder. Di sini code ini untuk menampilkan tugas-tugas yang jatuh tempo hari ini dari hasil variabel reminder menggunakan icon bell, fabel ini dan detail tugas untuk mengingatkan pengguna. Selanjutnya ini ada code untuk menampilkan konten project di sini. Ini menampilkan 3 project terbaru dari variabel project dengan nama dan cuplikan deskripsi serta menyertakan statistik total project dari total project di bagian bawahnya ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan struktur MVC pada fitur task. Nah, di bagian task view ini sebagai tampilan HTML-nya sama CSS juga. Ini untuk menampilkan data tabel task-nya. Seperti ini. Terus untuk di task model, ini proses PHP-nya. Proses PHP-nya untuk mengambil data dari database, mengambil data tabel task dari database. Nah, untuk di task controller ini untuk memanggil file task model dan memanggil task view. Nah, setelah itu di index kita panggil tasknya, panggil controller, file controllernya. Jadi nanti ditampilkannya lewat index. Nah, selanjutnya di task ini juga kita bisa melakukan aksi untuk tambah task, edit, dan hapus. Untuk proses edit,
dan hapus itu terdapat di sini, sama tambah juga. Nah, ini untuk proses tambah, ini untuk proses edit, dan ini untuk proses hapus. Di bagian edit.php ini tampilan form halaman editnya. Dan untuk di tambah.php ini form untuk tampilan tambah tagsnya. Di sini saya mau mencoba menambahkan tagsnya. Oke. Kan bertambah. Selanjutnya kita coba edit. Ini saya pengen edit. Kan tadi pending kayak in progress-nya misalnya complete. Nah, nanti dia akan berubah jadi complete. Terus kalau pengen hapus, kita coba juga. Nah, dia akan terhapus. Kita coba juga filter ini. Fitur filter, misal saya pengen prioritasnya low, terus juga statusnya pending, kita filterkan. Nah, nanti akan muncul sesuai yang diminta user. Kita bisa reset juga. Nah, selanjutnya pada fitur kategori ini ada pada dalam folder MVC. Untuk di view-nya itu ada kategori view. Ini untuk tampilan awal dari tabel kategori. Selanjutnya ada kategori model. Ini untuk ambil data dari database. Selanjutnya pada kategori controller ini untuk memanggil function dari kategori model. Dan pada index nanti ini untuk mengambil yang di controller tadi. Selanjutnya pada tampilan daftar kategori ini ada tombol tambah kategori. Untuk tampilannya ada di sini dan prosesnya ada di sini dan ini bisa diisi dan otomatis ketambah. Project. Nah, di dalam fitur project ini ada pada dalam MVC. Di dalam project view ini untuk menampilkan tampilan project. Ini ada ID, user, nama project, deskripsi, kemudian ada tombol tambah project, dan tombol back. Kemudian di model ada project model. Ini untuk mengambil semua data dari database. Kemudian ada project controller. Nah, di sini untuk menghubungkan model dan view. Kemudian ada index. Di index ini untuk mengambil controllernya. Di daftar project ini ada tambah project. Nah, untuk proses tambahnya itu ada di proses titik PHP. Dan untuk tampilan tambah projectnya itu ada di tambah titik PHP. Nah, di sini akan muncul di dalam tabel project. Selanjutnya ada fitur aktivitas. Nah, di fitur aktivitas ini ada pada dalam MVC. Nah, di aktivitas view ini untuk menampilkan tampilan proyek. Ini ada tabel rank, username, total aktivitas, dan tombol back. Nah, kemudian di model ada aktivitas model. Nah, di sini ada query. Di bagian ini kita mengambil ranking aktivitas dari semua user. Query-nya mengambil data username dari tabel user lalu menghitung berapa banyak aktivitas tiap user di tabel aktivitas. Left join supaya aktivitas digabung dengan user. Terus datanya dikelompokkan per user pakai group by dan diurutkan dari yang aktivitasnya paling banyak dengan order by total aktivitas DEX. Hasil akhirnya query ini ngasih daftar user lengkap dengan total aktivitas mereka yang nantinya ditampilkan di tabel ranking. Kemudian di controller ada aktivitas controller. Ini untuk mengambil semua data dari database. Nah, di indeks TPHP-nya ini untuk memanggil controllernya. Jadi, secara singkat, cara kerja program aplikasi ini yaitu mengambil data dari database menggunakan query SQL, mengolah data tersebut di PHP dalam bentuk array, menampilkan data ke halaman web menggunakan pengulangan forage, dan memanfaatkan session untuk menyimpan informasi login pengguna. Semua data yang ditampilkan bersifat dinamis, artinya akan berubah sesuai isi dari database. Jadi, fitur yang telah berhasil kami implementasikan dalam aplikasi ini yaitu sistem login dan logout, dan manajemen data task, manajemen data project, manajemen kategori, serta manajemen aktivitas, dan reminder berbasis deadline, to-date tasks, dan prioritas tinggi, dan dashboard interaktif. Sekian demo singkat dari aplikasi TaskNet kami yang telah
kami buat dari kelompok satu. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.